Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara atau Bawaslu Sultra mengabulkan laporan dua bakal calon anggota DPD RI Ti Saranani dan Burhanis. Sebelumnya Ti Saranani dan Burhanis melaporkan KPU Sulawesi Tenggara atas dugaan pelanggaran administrasi tahapan pencalonan anggota DPD RI Dapil Sultra. Laporan aduan Ti Saranani dan Burhanis terkait dugaan pelanggaran KPU Sultra dalam proses pencalonan anggota DPD RI kemudian diputuskan Bawaslu Sulawesi Tenggara. Informasi lebih lengkapnya dilaporkan rekan Laude Ari, reporter Tribun News Sultra. Silakan laporan Anda, rekan Laude Ari. Ya, terima kasih rekan Justina. Selamat sore Tribuners. Ya, benar sekali pada Kamis siang kemarin Bawaslu Sulawesi Tenggara melakukan sidang putusan pleno dugaan pelanggaran tahapan pencalonan anggota DPD RI Dapil Sulawesi Tenggara, di mana dua bakal calon anggota DPD RI, Ibu Ti Saranani bersama Burhanis, melaporkan KPU Sulawesi Tenggara atas dugaan pelanggaran tahapan pencalonan DPD RI Dapil Sulawesi Tenggara. Kedua bakal calon ini melaporkan KPU RI atas dugaan pelanggaran karena berkas mereka tidak diterima atau dikembalikan oleh KPU Sulawesi Tenggara pada saat proses pendaftaran dan unggah dukungan bakal calon di aplikasi Silon DPD RI. Saat Kamis kemarin, Bawaslu sudah memutuskan sidang dugaan pelanggaran itu, di mana Bawaslu mengabulkan laporan keduanya dan meminta KPU untuk segera membuka akses Silon untuk kedua bakal calon. Menurut Bawaslu, kedua bakal calon ini sudah bisa dikatakan memenuhi syarat untuk menjadi bakal calon anggota DPD RI karena sudah menyerahkan bukti dukungan fisik. Hanya saja waktu pengunggahan bukti dukungan di aplikasi Silon, kedua bakal calon ini mengalami kewalahan sehingga dalam waktu 3x24 jam yang diberikan KPU tidak bisa dilaksanakan dan KPU memutuskan untuk mengembalikan berkas kedua bakal calon ini. Pada saat sidang putusan kemarin dihadiri oleh kedua bakal calon, Ibu Ti Saranani dan Bapak Burhanis, kemudian dari terlapor KPU juga menghadiri sidang tersebut. Dan hari ini KPU rencananya akan membuka akses untuk kedua bakal calon ini agar kedua bakal calon anggota DPD ini bisa membuka kembali dukungan yang sebelumnya mereka unggah tapi namun terhambat saat proses pendaftaran di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut Bawaslu bahwa KPU tidak bisa melarang kedua bakal calon, ya tidak bisa mengembalikan berkas bakal calon karena menurut aturan KPU bahwa keduanya sudah memenuhi syarat dan KPU tidak bisa. Kemudian pertimbangan lain yang menjadi pertimbangan Bawaslu bahwa KPU tidak bisa mengontrol akses jaringan. Namun dalam konteks ini KPU harus bisa memberikan arahan kepada bakal calon jika ada salah satu bakal calon anggota DPD yang mengalami kewalahan atau kesusahan saat mengakses dukungan ke aplikasi Silon. Demikian rekan Istina yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Laude Ari, reporter Tribun News Sultra. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama Ketua Bawaslu Sultra, Hamiruddin Udu. Dari dua laporan yang masuk ke Bawaslu, itu ada laporan dengan pelapor Burhanis, kemudian terlapornya KPU Provinsi, kemudian ada laporan yang disampaikan Ti Saranani dengan terlapor KPU berkaitan dengan proses pendaftaran calon anggota DPD di KPU, di mana KPU pernah mengeluarkan atau menerbitkan surat terkait dengan penerimaan dokumen karena kedua calon ini dianggap telah memenuhi syarat jumlah dan sebaran, jumlah dukungan minimal dan sebaran. Ya, kemudian karena pengaruh dari aplikasi Silon, di mana aplikasi ini mengalami gangguan jaringan, sehingga keduanya ini tidak sampai bisa menginput minimal jumlah dukungan 2.000 dukungan
ya, sebagaimana dokumen fisiknya telah mereka sampaikan kepada KPU. Kemudian dengan itu KPU mengembalikan semua dokumen persyaratan yang telah mereka serahkan ke KPU. Kami melihat bahwa yang pertama hak konstitusional untuk dipilih ya itu diatur dalam Undang-Undang Dasar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.